seimbang selama Ramadan. Mungkin sudah banyak juga yang mendengar ini dan mungkin setiap kalau kita masuk ke bulan Ramadan, pasti kalau kita ikut seminar atau apa, banyak materinya tentang gizi seimbang selama Ramadan. Jadi saya mulai saja pada hari ini. Materinya akan terbagi menjadi 3 topik utama. Yang pertama mengenai keutamaan puasa Ramadan, kemudian yang kedua terkait manfaat puasa Ramadan bagi kesehatan, dan terakhir tentu saja materi utama kita mengenai gizi seimbang saat puasa Ramadan. Baru setelah itu kita lanjut ke bagian mitos dan fakta. Apa ya, yang kita bisa tahu lah dari berbagai hadis bahwa memang puasa itu wajib hukumnya bagi seorang muslim. Contohnya di hadis Ahmad, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa. Yang ini berarti bahwa bagi seluruh muslim memang puasa ini wajib hukumnya, seperti itu. Dan ternyata puasa juga memberikan banyak sekali manfaat. Salah satunya apa? Terkait religi. Ketika nanti siapa saja yang berpuasa Ramadan karena memang iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selain ini, ternyata puasa juga memiliki manfaat yang sangat baik, teman-teman, bagi kesehatan kita. Nah, berbagai penelitian sudah banyak nih yang menunjukkan bagaimana manfaat positif puasa Ramadan ataupun puasa Senin Kamis bagi kesehatan. Nah, di sini saya mengambil dari literatur review yang telah dilaksanakan oleh Rouhani dan Azakbat di tahun 2014. Yang namanya literatur review berarti di situ memang mereka sudah melihat dari berbagai banyak penelitian dan kemudian mereka kompilasi menjadi satu dan kemudian mereka analisis. Jadi di sini memang lebih kuat seperti itu. Lebih kuat dibanding hanya penelitian satu persatu karena terdiri dari berbagai penelitian. Nah, dari penelitian Rouhani dan Azakbat di tahun 2014, ternyata banyak sekali manfaat puasa yang bisa didapatkan bagi orang yang menjalankannya. Pertama, yang paling simpel aja, terkait berat badan, terkait body mass index atau IMT, dan kemudian juga terkait body fat, ternyata di minggu ketiga nih, ketika diukur, dia ada penurunan signifikan dibandingkan minggu yang pertama dan ataupun habis itu dibandingin nih sama setelah Ramadan selesai. Nah, hal ini kan berarti sangat baik ya, terutama bagi orang-orang yang menderita overweight atau obesitas, karena dapat membantu mereka untuk mencapai berat badan yang lebih ideal. Nah, selain itu, lebih jauhnya, kita langsung masuk nih, kita coba cek di parameter biokimia. Yang pertama, terkait profil lipid darah. Ternyata, dari penelitian ini diketahui untuk orang yang melaksanakan puasa Ramadan, ketika kita cek profil lipid darahnya, kadar kolesterol total, TC itu total kolesterol, TGA ini trigliserida, pada pria itu menurun secara signifikan. Dan kemudian kadar HDL, atau mungkin kalau orang awam bilang lemak baik ya, HDL ini lemak baik, jadi memang yang idealnya itu dia harus tinggi kadarnya, dia itu signifikan perubahannya, ada peningkatan signifikan pada subjek wanita. Dan ini LDL ini adalah salah satu lemak buruk mungkin ya kalau orang awam mengenalnya, itu juga ternyata menurun secara signifikan. Ini dua-duanya nih, baik pada pria maupun pada wanita. Kalau ini kan total kolesterol sama trigliseridanya, dia hanya signifikan pada pria, tetapi wanita memang juga mengalami penurunan, tetapi kurang signifikan. Nah, kalau HDL memang ada perubahan signifikan atau peningkatan signifikan itu pada subjek yang wanita. Untuk yang pria, tetap ada peningkatan kadar HDL-nya, tetapi memang kurang signifikan. Seperti itu. Nah, selain profil lipid darah, ternyata puasa Ramadan teman-teman juga memberikan manfaat yang baik bagi sistem imun. Coba ini, ada yang tahu nggak IL-6 itu apa? IL-6, IL-1 beta, TNF alpha. Mungkin yang di fisiologi masih ingat? Ada masih interleukin, Bu. Ya, IL itu interleukin. TNF apa? Kalau TNF apa? Ada yang tahu? Mungkin sudah agak-agak lupa ya. Jadi saya mau refresh lagi. Jadi IL-6 itu interleukin 6, kemudian IL-1 beta, interleukin 1 beta, TNF itu adalah
tumor necrosis factor alpha, di mana IL-6, IL-1 beta, TNF alpha itu kan merupakan sitokin proinflamasi yang dia itu menunjukkan adanya penyakit kardiovaskular seperti itu. Dan ternyata dengan adanya puasa Ramadan, ternyata parameter-parameter ini turun, teman-teman. Jadi itu kan membawa ada perubahan signifikan bagi orang-orang yang menderita penyakit kardiovaskuler. ROS juga, karena stres oksidatif semakin menurun di saat puasa, dia juga kadar ROS dalam tubuh kita juga turun. ROS itu parameter untuk menunjukkan ada atau tidaknya stres oksidatif. Semakin tinggi ROS-nya berarti semakin tinggi juga stres oksidatif yang ada di dalam tubuh. Dan kita tahu stres oksidatif itu bisa menyebabkan penyakit kanker. Dan dengan puasa Ramadan ternyata dapat menurunkan kadar ROS di tubuh kita. Nah, selain itu ternyata penelitian Ghazi et al. Di tahun 2018 menunjukkan lansia yang menjalankan puasa Ramadan ternyata memiliki peningkatan kesehatan fisik dan juga mental. Jadi kita lihat ya, memang puasa Ramadan itu tidak hanya membawa keberkahan secara religi saja, tetapi juga membawa keberkahan dari bidang kesehatan untuk tubuh, seperti itu. Nah, ada satu lagi terkait kesehatan. Ada yang pernah dengar yang namanya konsep autofagi? Ada yang pernah dengar nggak? Ada, Bu. Ada ya? Oke. Apa itu? Ada yang bisa jelasin? Kalau yang udah pernah dengar nih, Aldi, apa tuh? Itu seperti mekanisme dalam sel yang memakan benda asing yang masuk ke dalam sel itu, Bu. Oke, iya. Betul ya. Jadi konsep autofagi sebetulnya ini bukan konsep yang baru, sudah lama ada. Akan tetapi kemudian ada peneliti Jepang nih sayangnya, dan dia bukan muslim, yang penasaran bagaimana sih efek puasa ke kesehatan tubuh. Kok bisa sih puasa bisa sampai meningkatkan kesehatan tubuh? Ada metabolisme, ada mekanisme apa ya yang terjadi di dalam tubuh kita? Jadi namanya Profesor Yoshinori Osumi. Beliau ini penasaran dan akhirnya beliau meneliti tentang kaitan konsep autofagi dengan puasa, dan ternyata itu terbukti sampai akhirnya mengantarkan beliau memperoleh Nobel di bidang kedokteran di tahun 2016 karena beliau menyampaikan konsep autofagi dengan fasting atau puasa. Nah, gimana konsep autofagi? Jadi teman-teman, kalau tubuh kita lapar, otomatis sel-sel dalam tubuh juga lapar dong. Nah, kalau lapar, kita harus gimana? Kita kan mau nggak mau harus makan, seperti itu kan, supaya kita bisa mengatasi lapar tadi. Jadi kita harus ada uptake energi. Nah, di sini kalau sel lapar, akhirnya dia akan memakan nih sel-sel yang tidak berguna. Nah, bagaimana konsep ini kita diterapkan di puasa, dan ini sudah juga diteliti ya oleh Profesor Yoshinori Osumi. Ternyata teman-teman, ketika kita menjalankan puasa selama 8-16 jam, nanti akan memicu adanya mekanisme dalam tubuh yang nantinya dia akan mensekresi suatu protein yang namanya protein autofagisome. Sebentar ya. Nah, nanti protein autofagisome inilah yang akan memusnahkan sel-sel yang tidak berguna dan berbahaya dalam tubuh, termasuk sel kanker dan sel-sel lainnya. Seperti itu. Nah, pada penelitian ini juga, Profesor Yoshinori Osumi juga menyampaikan suatu saran begitu, bahwa sebaiknya seseorang itu dalam 1 minggu puasa paling tidak 2-3 hari. Kalau kita hubungkan lagi ke konsep Islam, itu juga sunnah ya, kita disunahkan untuk puasa Senin Kamis. Jadi memang banyak ya, betul ya teman-teman ya, Al-Quran itu adalah sumber segala ilmu. Jadi akhirnya banyak yang meneliti dan akhirnya dengan ilmu-ilmu di zaman modern ini dan memang bisa kita buktikan. Salah satunya adalah terkait baiknya puasa Senin dan Kamis, bagaimana hubungannya dengan konsep autofagi. Seperti itu. Nah, itu tadi memang hanya singkat saja. Sekarang kita masuk ke materi utama kita nih, yaitu gizi seimbang selama Ramadan. Sebelum saya mau bahas gizi seimbang di era modern ini, saya mau sedikit membahas. Sebetulnya teman-teman,
kalau kita baca Al-Quran, banyak sekali loh konsep-konsep tentang konsumsi pangan, termasuk konsep tentang banyak sekali sebetulnya konsep-konsep ilmu pengetahuan modern, termasuk di salah satunya adalah konsep konsumsi pangan ya, yang sangat berhubungan dengan orang gizi tentunya. Ini contohnya ada 2 saya ambil, sebetulnya ada lagi beberapa. Di surat Abasa kita bisa lihat ya, di ayat ke-24, maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Di Al-Quran saja kita sudah disuruh ya, kita nggak boleh makan asal-asalan, kita harus memperhatikan makanan kita. Tentu saja yang paling utama harus yang halal dan thayyib. Tapi kan nggak cuma itu sebetulnya, panjang juga. Kita cek apakah makanan tadi lebih banyak memberikan harm ke tubuh kita atau manfaat, seperti itu. Nah, kita juga bisa cek nih di surat Al-A'raf, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Pas banget ya dengan konsep gizi. Di gizi itu konsepnya adalah keseimbangan. Segala sesuatu harus pas, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ibaratnya kalau teman-teman misalkan masak sayur nih, masak sayur bayam, kemudian dikasih garam, garamnya itu kan nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau kurang ya nanti rasanya hambar, kalau lebih ya nanti keasinan. Sama seperti konsep gizi, keseimbangan, kita harus pas. Kalau kurang nanti bisa menyebabkan kurang gizi, kalau lebih juga bermasalah, nanti bisa menyebabkan overweight, bisa menyebabkan obesitas, yang manifestasinya bisa ke berbagai penyakit degeneratif, seperti itu. Nah, selain ini, di Al-Quran itu juga banyak loh disebutkan bahan-bahan pangan yang ternyata akhirnya diteliti oleh peneliti modern yang sudah dengan ilmu modern, memang makanan-makanan tersebut kaya akan zat gizi dan juga memiliki banyak sekali komponen aktif yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, banyak sekali yang disebutkan. Kalau teman-teman ke surat An-Nahl aja, di situ bisa cek beberapa ayat, kan disebutkan ya bahwa Allah itu sudah menyediakan berbagai bahan pangan. Di situ disebutkan ada daging, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian ada susu, kemudian juga ada madu, seperti itu. Nah, ini kan juga sangat berkaitan dengan konsep gizi di zaman modern ini. Itu ya, kita harus makan dari beraneka ragam jenis makanan, seperti itu. Nah, ini loh yang di Al-Quran tadi sudah terbukti loh. Akhirnya kan muncul kita konsep gizi seimbang. Yang kalau kita mau menilik sejarahnya cukup panjang ya. Dari yang awalnya di tahun 70-an itu protein sentris, kemudian akhirnya muncul konsep energi, akhirnya barulah muncul konsep vitamin mineral, sampai nutrigenomik, dan sampai konsep-konsep yang teman-teman kenal sekarang. Bahkan konsep gizi seimbang ini kan juga panjang. Dulu, saya bahas yang di Indonesia aja deh ya, nggak usah yang di luar negeri. Kita dulu pasti mengenal yang namanya 4 sehat 5 sempurna, karena dulu masih protein sentris. Jadi masih protein itu yang sangat diagung-agungkan, karena di 4 sehat 5 sempurna itu kan salah satu penekanannya di 5 sempurnanya tadi ya, yaitu di konsumsi susu sebagai sumber protein, karena dulu memang masih protein sentris. Akhirnya semakin ke sini, karena ilmu pengetahuan itu dinamis ya, tidak statis, banyak sekali penelitian-penelitian yang akhirnya menunjukkan bahwa ternyata bukan hanya protein ya yang penting supaya tubuh kita sehat, untuk mencapai kondisi gizi yang optimal, untuk mencapai kesehatan yang optimal, ternyata bukan dari protein saja nih yang penting, tapi akhirnya muncul juga bagaimana pentingnya energi, kalori, kemudian akhirnya muncul juga vitamin dan mineral sampai sekarang ini. Nah, dari 4 sehat 5 sempurna, kalau di Indonesia sendiri di tahun 95 kemudian berkembang nih, muncul yang namanya PUGS, Pedoman Umum Gizi Seimbang. Akan tetapi memang PUGS itu kan dia kurang bagus ya, kurang bagus perencanaannya, kurang bagus juga diseminasinya, akhirnya memang tidak begitu dikenal oleh masyarakat, dan semakin berkembang, akhirnya di tahun 2014 Kemenkes mengeluarkan yang namanya PGS, Pedoman Gizi Seimbang. Nah, konsep gizi seimbang yang panjang ini teman-teman bisa cek nih di PGS tahun 2014 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Cuman di sini apa yang mau saya garis bawahi, nih teman-teman bisa cek yang saya bold, bahwa untuk mencapai gizi seimbang itu yang kita konsumsi kan tidak hanya cukup secara kuantitas, tetapi juga harus cukup secara kualitas, kemudian ini mengandung berbagai zat gizi.
untuk tumbuh sehat dan lain sebagainya. Jadi memang sangat berkaitan ya dengan apa yang sudah disebutkan di Al-Quran, seperti itu. Ini adalah gizi seimbang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana nih Bu gizi seimbang untuk puasa? Mungkin teman-teman sudah mengenal nih yang namanya tumpeng gizi seimbang. Di sini kita bisa lihat, untuk mencapai status gizi yang optimal, rata-rata seperti itu ya, karena kan ini kan untuk populasi rata-rata. Bagaimana nih konsumsi kita? Ya, kita harus mengkonsumsi 3-4 porsi sumber karbohidrat. Bisa dari nasi, jagung, roti, dan lain sebagainya. Sumber karbohidrat itu tidak hanya nasi ya teman-teman, termasuk umbi-umbian, jagung, terigu, roti itu juga termasuk sumber karbohidrat. Kemudian jangan lupa ini yang penting, sayur dan buah. Kalau sayur 3-4 porsi, buah 2-3 porsi. Atau kalau misalkan digabung biasanya kan 3-5 porsi sayur dan buah. Jadi kita harus makan banyak sayur dan buah karena apa? Banyak mengandung serat, banyak mengandung vitamin dan mineral. Kemudian jangan lupakan juga protein nih, sumber protein. Kalau bisa gabung nih protein hewani maupun protein nabati. Kemudian jangan lupa hidrasi itu penting, minum air putih. Kemudian jangan lupakan pula aktivitas fisik, PHBS, apalagi sekarang ya di masa-masa corona PHBS itu sangat penting. Dan juga ini yang penting, batasi konsumsi gula, garam, dan minyak. Kemudian kalau misalkan muncul pertanyaan, apakah konsep ini juga Bu yang kita terapkan selama Ramadan? Jawabannya adalah iya. Konsep inilah yang kita terapkan selama Ramadan. Jadi nggak ada pengaturan makan khusus, itu tidak ada. Atau harus makan sumber zat gizi tertentu di selama Ramadan kita lebihkan salah satu zat gizi, itu tidak ada. Tetap konsep gizi seimbang inilah yang kita terapkan di bulan Ramadan. Jadi kita harus lihat nih, tumpeng yang paling atas nih, batasi gula, garam, dan minyak. Selama Ramadan kita cek ya, kira-kira justru makin dibatasi atau makin berlebih kalau teman-teman lihat? Makin berlebih Bu. Berlebih ya, apalagi kalau takjil suka makan gorengan, terus suka beli kolak dan lain-lain yang manis, justru itu yang menyebabkan adanya konsumsi berlebihan di GGL ini. Seperti itu. Nah, tadi kan saya sampaikan ya, bahwa untuk selama Ramadan memang tidak ada nih gizi seimbang khusus, kemudian tumpeng gizi seimbang khusus untuk Ramadan, tidak ada. Kita masih memakai ini yang kita terapkan. Tetapi yang berubah itu apa? Hanya ini saja, pola makan saja selama Ramadan. Apa Bu perubahannya? Nih kita bisa cek. Kalau sebelum Ramadan atau nanti sesudah Ramadan, biasanya kan kita makan sehari itu 3 kali makan utama, ada sarapan, makan siang, makan malam, sama 2 kali selingan. Dengan pembagian seperti ini ya biasanya. Nah, ini adalah makanan kita karena kita bisa makan dari pagi sampai malam, tidak ada restriksi. Karena kita tidak ada puasa. Tapi kalau puasa, kan kita kan hanya memiliki waktu untuk makan itu kan dari setelah maghrib sampai sahur, seperti itu kan. Jadi yang berubah hanya ini saja teman-teman. Jadi bagaimana kita pendistribusian makan kita. Ini adalah salah satu salah satu yang dikeluarkan oleh Kemenkes, seperti itu. Salah satu rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Jadi memang kalau kita bisa cek, sahur ini memang yang paling banyak kita mengkonsumsi makanannya ya untuk distribusinya. Baru setelah itu di awal berbuka, supaya perutnya nggak kaget, kita konsumsi sedikit dulu. Nah, kemudian kita bisa sholat maghrib, dan setelah itu kita bisa melanjutkan berbuka dengan makan yang berat. Kemudian kalau habis sholat tarawih biasanya kan suka lapar tuh. Nah, kita bisa ngemil-ngemil. Atau ada yang terbalik nih, nanti justru makan beratnya setelah tarawih, itu boleh. Jadi tidak ada perubahan untuk secara konsep gizi seimbangnya, itu nggak ada teman-teman. Kita masih tetap memakai konsep ini. Hanya saja yang berubah adalah cara kita pendistribusiannya saja. Kalau sebelum dan sesudah Ramadan biasanya kita distribusikan
selama 5 kali ya biasanya ya secara umum dalam sehari dengan 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Kalau pas Ramadan ini distribusinya biasanya kita bagi 4 nih, atau bisa kita bagi 3. Jadi yang 30 menit setelah berbuka ini dirapel dengan setelah sholat tarawih, seperti itu. Nah, yang penting juga yang perlu diingat-ingat adalah terkait hidrasi. Kita kan puasa kan di siang hari nih, apalagi di Sumatera Barat cukup panas ya. Mungkin kalau ya di Jawa-Jawa, karena kebetulan saya orang Jawa, saya bisa merasakan tidak sepanas di Sumatera Barat, tapi kalau di Sumatera Barat itu memang panas sekali, jadi hidrasi itu penting. Untuk orang dewasa, untuk remaja, kita disarankan untuk meminum 8 gelas air dalam sehari. Pasti kan ada pertanyaan, gimana nih Bu caranya? Apakah bisa Bu selama puasa? Kan kita puasa bisa sampai 13 jam dalam sehari. Siang kita nggak boleh makan, kita nggak boleh minum. Itu gimana caranya? Tentu saja masih bisa. Jadi untuk menjaga hidrasi tubuh selama puasa, teman-teman bisa mendistribusikan konsumsi air teman-teman itu dalam waktu-waktu ini. Jadi pas bangun tidur, mau sahur, teman-teman minum dulu nih 1 gelas air. Kemudian lanjut nih makan sahur. Nah nanti kalau sudah itu menjelang imsak, teman-teman harus minum lagi 1 gelas. Baru nanti sisanya kita bagi setelah berbuka puasa sampai mau tidur. Pas buka kan kita awali dulu ya pakai air putih, kita minum dulu 1 gelas. Terus nanti kita habis sholat maghrib minum lagi. Nah, nanti habis makan minum lagi. Pas sholat isya mau sholat tarawih di antara ini kita minum lagi. Kemudian habis sholat tarawih juga, dan jangan lupa juga sebelum tidur. Jadi kalau teman-teman bisa membagi ini, hidrasi teman-teman selama Ramadan juga akan tetap terjaga seperti itu. Nah, lanjut nih yang ditunggu-tunggu terkait mitos dan fakta selama Ramadan. Yang pertanyaan pertama, ada 4 pertanyaan, nanti dari pertanyaan pertama sampai ke-4 saya akan menyampaikan pertanyaannya. Kemudian silakan, siapa kira-kira yang mau jawab mitos dan fakta? Mau kayak gimana nih kakak-kakak panitia? Caranya, kalau saran Aldi pakai reaction aja Bu, jadi nanti boleh ditunjuk gitu Bu. Boleh. Jadi Silakan. yang setuju boleh reactionnya yes, kalau tidak setuju boleh no gitu. Oke, tuh. Boleh tuh. Silahkan. Ada saran dari Kakak Aldi nih. Jadi untuk yang jawabnya fakta, pakai reaction yes. Kalau yang jawabnya mitos, pakai reaction no gitu ya Kak Aldi ya? Oh iya Bu. Oke, silahkan. Udah mulai dijawab nih Bu. Udah mulai dijawab ya. Sudah banyak yang menjawab. Boleh dong dibantu siapa yang mau ditunjuk nih dari kakak-kakak panitia aja. Baik, mungkin dari Bang Aldi boleh jawab. Oke. Baik, terima kasih Yuli. Kalau menurut Aldi salah Bu, mitos. Ya, jadi mitos. Coba ya kita cek sama-sama dan ternyata memang jawabannya adalah mitos. Jadi pernyataan tidak masalah tidak sahur itu salah ya teman-teman. Sahur itu hukumnya wajib. Kita bisa cek nih, ada hadis loh bahwa sahur itu ada keberkahan di sahur, makanya kita wajib sahur. Dan kalau kita secara ilmiah ternyata sahur itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kita kan nanti akan beraktivitas harian. Walaupun puasa, kan teman-teman masih ada yang kuliah, saya masih ada yang ngajar, mungkin juga ada kegiatan lain. Nah, gimana nih energinya kalau kita nggak sahur? Dari mana kita dapat energi? Dari mana tubuh kita akan membakar kalori itu dari mana? Kan tidak ada. Makanya, salah satu manfaat sahur adalah menyediakan energi untuk beraktivitas. Yang kedua, ternyata nggak cuma sahurnya aja nih yang penting, tetapi juga terkait makanan apa yang kita konsumsi selama sahur, karena nanti dia akan mempengaruhi kerja tubuh. Makanya ketika sahur sangat disarankan untuk mengkonsumsi banyak sayur dan buah-buahan yang tinggi serat dan sangat membatasi makanan yang berlemak-lemak. Karena apa? Untuk mempertahankan gula darah supaya tidak berubah dengan cepat, kemudian kita juga merasa kenyang lebih lama. Jadi kita punya energi dan kita merasa bugar itu lebih lama. Seperti itu.
Selain itu juga ini, mengurangi dampak kelaparan berkepanjangan terhadap metabolisme tubuh, seperti yang disampaikan di video awal tadi. Gitu. Nah, langsung lanjut ya ke pertanyaan kedua. Menyegerakan untuk berbuka puasa. Kira-kira gimana nih? Mitos atau fakta? Oh, baiklah, mungkin dari Farah bisa menjawab. Silakan Farah. Fakta, Bu, jawabnya, Bu. Ya, fakta. Kita cek ya. Dan ternyata betul. Jadi, seperti yang kita tahu, kalau sunnah Nabi itu kan kita kalau sahur, itu mendekati imsak ya, atau di akhir waktu. Tapi kalau buka puasa, itu kan kita diminta untuk menyegerakan. Nah, kalau dari segi ilmiah, ternyata ini apa teman-teman? Ini manfaatnya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan terkait sahur, yaitu untuk mengurangi dampak kelaparan berkepanjangan terhadap metabolisme tubuh. Karena yang seperti tadi teman-teman sudah melihat di video, kita itu punya 3 sumber energi utama. Dari karbohidrat yang nanti sangat mudah untuk diubah glukosa, kemudian ada lemak, kemudian ada protein. Semuanya nanti harus diubah menjadi glukosa untuk bisa dimanfaatkan oleh tubuh untuk menjadi energi untuk kita beraktivitas seperti itu. Nah, kalau misalkan kadar glukosa darah yang asalnya dari karbohidrat itu habis, kita akan pakai dulu nih cadangan lemak kita, karena itu yang paling mudah. Tetapi kalau semakin lama, cadangan lemak itu kan juga bisa habis. Nah, nanti yang akan diambil itu adalah protein. Nah, kenapa protein itu sangat tidak disarankan untuk dipakai oleh tubuh? Karena satu, dia butuh lebih banyak energi untuk mengubah protein menjadi glukosa. Itu yang pertama. Yang kedua, produk sampingan dari hasil metabolisme protein itu adalah keton, teman-teman. Sedangkan otak kita cuma bisa mengkonsumsi glukosa. Tapi dalam hal-hal tertentu seperti prolonged starvation, nanti kan kita nggak punya glukosa lagi nih, otomatis yang akan dipakai adalah keton tadi. Nanti bisa mengakibatkan ketosis, keracunan keton. Makanya ini pun ada hubungannya dengan diet-diet keton yang nggak makan karbo sama sekali, itu sangat tidak baik sebetulnya. Jadi buat teman-teman yang ahli gizi yang sudah tahu bagaimana metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, bagaimana dampaknya metabolisme protein berkepanjangan, jadi nanti kalau ada yang nanya, diet keton itu baik nggak sih? Dietnya nggak pakai karbohidrat, tapi lebih mengutamakan protein, teman-teman bisa menjawab ya sekarang ya, seperti itu. Next, langsung ke pertanyaan ketiga. Mengawali berbuka puasa dengan yang manis. Kira-kira mitos atau fakta? Oh, ini ada yang jawab mitos, ada yang jawab fakta. Gimana nih? Kira-kira kita pilih aja deh Kak, 2. Kita tanya, yang jawab fakta alasannya apa, yang jawab mitos alasannya apa. Coba Kak, ini mungkin yang jawab mitos tadi ada Aldrian dan ada siapa lagi nih? Udah keburu hilang reaction-nya. Mungkin boleh diberi reaction lagi, kakak, abang, dan teman-teman. Aldrian nih jawabnya mitos. Tadi yang jawab fakta siapa? Yuli jawabnya fakta, Bu. Siapa? Yuli jawabnya fakta, Bu. Jawabnya fakta. Kak April tadi juga. Coba nih, ada nggak yang mau menyampaikan alasannya? Kita dari Aldrian dulu deh. Kenapa Aldrian menyampaikan hal ini mitos? Apa alasannya Aldrian? Menurut saya, Bu. Oke. Gimana? Saya jawab fakta, Bu. Adrian ya jawab fakta. Tadi ada yang jawab mitos. Siapa yang jawab mitos? Amel, Bu. Kenapa Amel? Kenapa nih Kak Amel? Kok jawabnya mitos Kak Amel? Alasannya Kak Amel apa nih? Ibu maaf ya Amel, nonaktifin kamera. Kalau menurut Amel, karena kan kita puasa itu perutnya kosong. Terus kalau misalnya tiba-tiba diisi dengan makanan manis, nanti ada peningkatan kadar gula yang terlalu tinggi. Jadi itu juga gak baik. Jadi sebaiknya kita makan yang lebih ke air putih atau buah kayak gitu-gitu, Bu. Terima kasih Kak Amel.
Kemudian yang jawab fakta siapa nih? Mungkin Kak Yuli atau Kak April tadi saya lihat. Atau yang lain? Ada yang mau menyampaikan alasannya? Siapa nih? Kak Yuli deh, Kak Yuli. Apa nih Kak Yuli alasannya? Kalau dari Yuli mungkin, ini tebak-tebakan aja ya Bu. Boleh. Dari Yuli mungkin karena glukosa itu kan tadi udah disebutin kalau itu tuh sumber energi, dan yang pertama hilang tuh adalah glukosa. Jadi mungkin yang kita makan dulu yang manis, jadi glukosanya terpenuhi kembali gitu Bu. Oke, karena ada dua kubu nih, kita cek ya jawabannya. Dan ternyata jawabannya adalah fakta, teman-teman. Sesuai juga sunnah Nabi kan ya. Kalau Nabi kan buka puasa kan diawali dengan yang manis, biasanya makan kurma. Nah, kita cek kalau dari ilmiahnya seperti apa. Ini yang pertama. Kita kan puasa minimal kalau di Indonesia aja itu 13 jam ya yang paling singkat, apalagi kalau di luar negeri kan bisa sampai 22 jam. Kemarin saya cek di Islandia yang sudah dekat-dekat kutub, itu kan waktunya lebih panjang lagi ya, sampai 22 jam. Jadi lambung kita kan sudah istirahat nih, sistem pencernaan kita sudah istirahat, paling nggak selama 13 jam. Jadi kita memang awali dulu nih, makanya dengan yang ringan-ringan, supaya tidak langsung membebani kerja lambung secara berat. Dan yang kedua, betul tadi alasannya karena glukosa. Jadi kan glukosa darah kita selama puasa itu akan semakin menurun. Nah, karena makanan yang manis itu sumber glukosa, jadi dia nanti kan untuk metabolismenya, untuk diubah menjadi glukosa darahnya itu kan lebih mudah dan lebih cepat, seperti itu. Kenapa kita disarankan untuk berbuka puasa setelah minum air putih, kita langsung makan yang manis-manis. Karena memang metabolismenya lebih mudah. Jadi tubuh pun segera mendapatkan glukosa dengan lebih cepat, sehingga kadar glukosa darah yang tadi sudah menurun, yang tadinya hipoglikemi, kita bisa kembali menjadi normal seperti ini. Nih, pertanyaan terakhir nih terkait aktivitas fisik. Sebaiknya apakah kita mau minimalisir aktivitas fisik gitu kan ya? Karena kan kalau puasa banyak tuh yang suka cuma tidur-tiduran, jadi terbatas. Kira-kira apa nih jawabannya? Banyak yang menjawab mitos. Mitos. Saya mau nanya dok, alasannya apa? Ke siapa ya? Mungkin bisa Hanifah Marwa Bu. Boleh, silahkan. Ya Bu, sebelumnya maaf karena tidak mengaktifkan kamera Bu. Menurut saya mitos karena saat olahraga, saat puasa itu bukan berarti kita harus bermalas-malasan. Kemudian saya juga pernah dengar kalau misalnya melakukan latihan fisik pada saat perut kosong itu bisa membakar kalori lebih banyak itu Bu. Oke, langsung cek aja ya jawabannya, dan memang betul jawabannya ini cuma mitos. Jadi selama puasa teman-teman juga tetap harus lakukan aktivitas fisik ya, seperti biasa. Dan sarannya sendiri, kita tetap melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit. Kalau ada yang takut nih nanti tiba-tiba lemas atau gimana, ya sarannya kita melakukan aktivitas fisik itu adalah mendekati berbuka puasa. Jadi kalau selama ini ngabuburitnya pada ngapain nih? Pada nonton drama Korea atau pada ngapain? Nah, itu mungkin bisa diubah dengan melakukan aktivitas fisik. Jadi kita ngabuburitnya nggak nonton drama Korea atau apa, kita bisa melakukan aktivitas fisik. Karena apa? Karena itu juga penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Jadi supaya tubuh tetap bugar, supaya tubuh tetap berenergi, itu salah satu langkahnya adalah melakukan aktivitas fisik. Kalau kita puasa ya, kita kondisi tubuhnya, kadar glukosa darahnya sudah semakin menurun, itu semakin lemes biasanya tubuhnya. Kalau kita juga cuma tidur-tiduran, nggak ada aktivitas fisik, itu nanti biasanya semakin turun kebugarannya. Itu. Nah, dari hal-hal tadi teman-teman, dari tadi materi, kemudian juga kita membahas sedikit mitos dan fakta yang biasanya muncul ketika Ramadan, akhirnya Kemenkes sebetulnya sudah mengeluarkan ini tips dan trik untuk tetap sehat selama puasa. Di sini teman-teman bisa cek bahwa tadi peran sahur itu sangat penting, di mana menu yang dimakan nanti mempengaruhi kerja tubuh. Makanya sebaiknya kita makan banyak sayur dan buah yang banyak mengandung serat, jadi nanti dicernanya sedikit lebih lama, jadi kita rasa kenyangnya pun juga lebih lama. Dan ini menghindari konsumsi makanan berminyak. Nah, kemudian saat berbuka makan secukupnya, jangan berlebih.
Nah, nanti baru kelebihannya kita bisa konsumsi setelah sholat isya atau misalkan sholat maghrib seperti itu. Lanjut, aktivitas fisik juga penting, minimal 30 menit serta atur pola tidur. Karena kan kita kan harus bangun sahur, kita nyiapin sahur. Kita juga ada sholat sunnah ya yang hanya bisa kita kerjakan di selama Ramadan, yaitu sholat tarawih, kan itu kita juga harus. Jadi kita harus atur juga nih pola tidur kita. Jangan sampai kita kurang tidur juga yang justru membuat kebugaran semakin menurun. Mungkin itu saja materi dari saya hari ini. Saya mohon maaf ya apabila masih banyak kekurangan dan atau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga puasanya semakin lancar.